Islam pertama kali masuk Tiongkok pada masa dinasti Tang tahun 618 sampai dengan 907, tidak lama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Melalui para pedagang Muslim tiba melalui jalur sutra. Di bawah dinasti Yuan tahun 1271 sampai dengan 1368, yang beberapa pemimpinnya adalah mualaf. Pengaruh Islam dan jumlah Muslim di Tiongkok meluas, khususnya di wilayah berpenduduk Uighur. Selama revolusi kebudayaan di Tiongkok dari tahun 1960-an sampai dengan 1976, banyak masjid yang dihancurkan dan segala bentuk keimanan di depan umum ditindas dan dihukum dengan kejam. Setelah kematian Mao Zedong, praktik keagamaan diizinkan lagi dan pembangunan kembali masjid dan tempat suci umat Islam diizinkan. Menurut dokumen Komite Sentral nomor 19 tahun 1982 tentang kebijakan keagamaan Partai Komunis Tiongkok, terdapat 10 juta Muslim di Tiongkok saat itu. Konstitusi Tiongkok menjamin kebebasan beragama dan masjid-masjid tersebar luas, terutama di wilayah mayoritas Muslim. Menurut studi tahun 2010 yang dilakukan Pew Research Center, diperkirakan terdapat 17 juta Muslim di Tiongkok, dan populasinya saat ini telah berkembang menjadi sekitar 23 hingga 30 juta Muslim. Jumlah ini melebihi populasi Muslim di banyak negara Timur Tengah dan memiliki keragaman etnis yang luas. Sekitar setengah dari Muslim Tiongkok, antara 10,5 juta hingga 15 juta, adalah etnis Hui, keturunan pedagang Arab dan Persia yang telah berasimilasi dengan masyarakat dan berbudaya Tionghoa. Penampilan fisik mereka sekarang sangat mirip dengan mayoritas suku Han. Dan meskipun sebagian provinsi Ningxia, Gansu, dan Yunnan memiliki konsentrasi etnis Hui yang tinggi, banyak dari mereka yang menetap di tempat lain di Tiongkok. Masjid Agung Xi'an yang terletak di Xi'an, Provinsi Shanxi, memiliki sejarah panjang sejak dinasti Tang tahun 742. Meskipun bukan yang terbesar dalam ukuran fisik, masjid ini memiliki arti penting sebagai masjid tertua dan paling berpengaruh untuk komunitas Hui di Tiongkok Barat Laut. Arsitekturnya ikonik, memadukan gaya Tiongkok dan Arab, menjadikan landmark budaya. Kelompok Muslim terbesar kedua adalah etnis Uighur, minoritas Turki yang berjumlah sekitar 12 juta orang, dengan bahasa dan adat istiadat dan berperawakan Eropa Asia. Sebagian besar terkonsentrasi di wilayah barat laut di Provinsi Xinjiang. Kalau bicara masjid termegah bagi masyarakat Uighur, pilihannya jatuh pada Masjid Id-Kah di Kashgar, Xinjiang. Ini mungkin bukan yang tertua, namun ukurannya, makna budaya dan konteks sejarahnya membuat masjid ini sebagai landmark utama komunitas Uighur. Dengan kapasitas lebih dari 20.000 jamaah di halamannya yang luas, Masjid Id-Kah mengungguli masjid-masjid lain di wilayah tersebut. Ukurannya yang besar mencerminkan pentingnya tempat ini bagi kehidupan keagamaan dan pertemuan budaya Uighur. Masjid ini menampilkan arsitektur Islam yang sangat detail dan warna dan pola yang cerah. Menara-menaranya menjulang tinggi dan ruang sholat yang luas merupakan bukti visual warisan seni komunitas tersebut. Umat Muslim yang tersisa di negara ini adalah anggota dari berbagai kelompok etnis Asia Tengah, termasuk Uzbek, Kazakh, dan Tajik, atau migran dari negara-negara Timur Tengah atau Afrika yang tinggal di Beijing dan kota-kota besar lainnya. Di mana terletak masjid tertua di Tiongkok? Secara tradisi, pilihan jatuh pada Masjid Huaishan yang terletak di Guangzhou, Provinsi Guangdong. Banyak yang percaya masjid ini dibangun pada tahun 627, menjadikan salah satu masjid tertua di dunia.
Berikut beberapa ciri khas penting dan arsitektur Masjid Hwaesang. Menara batu setinggi 36 meter ini dikenal sebagai Kwangta atau Masjid Mercusuar. Perpaduan gaya arsitektur Cina dan Arab. Masjid Hwaesang dianggap sebagai landmark budaya dan agama di kota Gwangchong. Tiongkok juga telah lama dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Provinsi Xinjiang, tempat asal masyarakat Muslim Uighur. Tuduhan yang sangat keras terutama datang dari Amerika Serikat dan negara Barat yang menuduh Tiongkok melakukan kerja paksa dan genosida terhadap populasi etnis Uighur di Xinjiang. Peneliti dan penulis buku Islam di Cina, Novi Basuki, menegaskan bahwa persoalan Muslim Uighur di Xinjiang, Cina bukanlah masalah benturan antara komunisme versus Islam. Pasalnya, menurut Novi, jauh sebelum Cina dikuasai Partai Komunis, persoalan Uighur sudah ada dan mirip masalahnya. Jadi lebih politis ketimbang menyangkut agama, menurut Novi Basuki. Novi Basuki sejak tahun 2010 melanjutkan pendidikan S1 sampai dengan S3 di Tiongkok. Sebelumnya ia merupakan lulusan pondok pesantren di Probolinggo, Jawa Timur. Studi doktoralnya yang ditempuh di Universitas Sun Yat-sen setelah sebelumnya menyelesaikan pendidikan sarjana dan masternya di Universitas Hwacheong dan Universitas Xiamen. Pengalaman hidupnya sebagai seorang Muslim yang tinggal di Tiongkok membuat dia sangat berkompeten dalam memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai kehidupan warga Uighur di Xinjiang. Pengamat politik hubungan internasional Ahmad Saifuddin Zuhri mengatakan bahwa isu Xinjiang oleh Amerika dan negara Barat dijadikan sebagai alat politisasi untuk menekan Cina. Mereka melakukan propaganda tertentu bahwasanya terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan sebagainya di Xinjiang. Zuhri mengatakan bahwa propaganda ini terencana, terstruktur melalui media Barat. Pada 17 Februari 2024, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi berkata, sejak terbentuknya daerah otonomi Uighur Xinjiang, populasi Uighur telah berkembang dari 3 juta lebih menjadi 12 juta saat ini. Harapan hidup rata-rata masyarakat Uighur dari semua kelompok etnis di Xinjiang meningkat dari sebelumnya hanya 30 tahun menjadi 75,6 tahun. Fakta ini menurut Wang Yi adalah bukti terbaik bahwa pemerintah Tiongkok telah memberikan perlindungan hak asasi yang baik, bukan sebaliknya. Wang Yi juga mengatakan kebebasan beragama dari semua kelompok etnis di Xinjiang telah dilindungi dengan baik. Sebagai contoh, bahwa umat Islam selalu dapat menggunakan tempat-tempat keagamaan dan pemerintahnya telah mendanai perbaikan dan pemeliharaan masjid-masjid di sana. Tiongkok sekarang memiliki lebih dari 39.000 masjid, setengahnya berada di Xinjiang, dan 45.000 imam tersebar di berbagai provinsi. Terdapat situs ziarah penting di Kashgar dan Turpan di Xinjiang, serta di Ningxia Provinsi Gansu, sebuah kota berpenduduk mayoritas Muslim Hui yang sering disebut sebagai Makkah kecil atau Little Mecca. Apakah Anda sepakat dengan Novi Basuki atau Ahmad Saifuddin Zuhri bahwa AS dan negara Barat menggunakan isu pelanggaran hak asasi manusia dan genosida pada etnis Uighur di Xinjiang hanya sebagai alat politisasi dengan tujuan memperlambat kemajuan Tiongkok? Silakan share komen Anda di bawah ini. Kita sudah sampai pada akhir video. Apabila menurut Anda video ini menarik dan informatif, silakan klik like, share dengan yang lain, dan klik subscribe. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video kami yang lain.